Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Masih bersama Mas Adri Rembo di Derivative Mathematics Club atau DMC YouTube channel. Pada topik kita kali ini kita akan belajar tentang soal prediksi PTS Matematika SMP kelas 8, khususnya semester 1 ini. Yuk kita mulai dari sekarang untuk berlatih ya. Yang pertama nomor 1, perhatikan gambar silsilah keluarga berikut. Nah, di sini nampak bahwasanya di sini relasi Nina dan Siti adalah, nah, kita lihat di sini hubungannya Nina sama Siti, hubungannya apa? Nina sama Siti. Nah, Nina adalah cucunya dari Siti, bener ya? Nanti jawabannya yang nah, gampang, nggak susah. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya nomor 2 ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Bakso makanan kegemaran dari Budi dan Anto. Bakso adalah kegemaran dari Budi dan Anto ya. Sate makanan kegemaran dari Anto dan Santi. Roti bakar makanan kegemaran dari Sinta ya. Pecel lele makanan kegemaran dari Budi, Sinta, dan Febri. Ikan bakar kegemaran dari Anto, Sinta, dan Febri. Himpunan domain dari pernyataan di atas. Ya, maksudnya gini. Ini kalau saya buat diagram panah. Oke. Ini juga. Jadi yang di sebelah kiri itu makanannya ya, ini bakso, kemudian sate, roti bakar, pecel lele, ikan bakar. Nah, ini Budi itu Anto, Sinta, Santi, Febri. Kalau kita buat diagram panah, kita hubungkan bakso adalah kegemaran dari Budi dan Anto. Bakso adalah kegemaran dari Budi dan Anto. Terus sate makanan adalah kegemaran dari Anto dan Santi ya. Anto dan Santi. Di bawah sini. Roti bakar, Sinta, Santi, dan Febri. Santi, dan Febri. Pecel lele, Budi, Sinta, dan Febri. Terus ikan bakar, misalkan Anto, lumayan ya, banyak sini. Anto, Sinta, dan Febri. Nah, yang ada himpunan domain itu yang di sebelah kiri ya, ini domain. Yang di sebelah kanannya namanya kodomain. Dan kemudian yang ditembak-tembak ini adalah ranknya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk yang soal nomor 2 ini, himpunan domain dari pernyataan di atas adalah untuk domainnya ya, bakso, sate, roti, pecel, dan ikan. Nah, ikan bakar. Berarti jawabannya yang C ya. Tidak susah. Nah, nomor 3. Nah, ini harus dibuat diagram panah lagi sama. Jadi tidak menyukai pelajaran matematika ya. Dan bahasa Indonesia. Rudi menyukai pelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Kita buat headlinernya ya. Tidak menyukai, jadi sini tidak, dia suka pelajaran matematika dan
bahasa Indonesia. Kemudian Rudi itu menyukai bahasa Indonesia dan IPS. Bobi menyukai pelajaran matematika dan IPS. Ayu hanya menyukai pelajaran bahasa Indonesia saja. Anak menyukai pelajaran IPS apa? Oke, kita buat diagram panahnya ya biar lebih jelas. Oke, kita ganti warna biar lebih lebih bagus ya. Oke. Nah, ini orangnya sebelah kiri, jadi ini Ida, ini Rudi, orangnya kan berarti Rudi, Ida, Rudi, Bobi gitu ya. Bobi, kemudian Ayu. Nah, udah 3 itu aja tuh ya. 4 ya. Kemudian mapelnya matematika, bahasa Indonesia, sama IPS ya. Nah, sekarang kita hubungkan nih ya. Kita baca dari awal, Fahmi ya, Ida menyukai pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nah, kemudian Rudi menyukai pelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Nah, Bobi menyukai pelajaran matematika ya, matematika dan IPS ya. Ayu hanya menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang anak yang menyukai IPS mana aja? Ini yang suka IPS berarti kita lihat ini IPS. Berarti yang menuju ke IPS berarti siapa saja? Yaitu Rudi dan Bobi. Nah, ada nggak jawabannya? Ya, seperti itu. Susah ya. Oke, selanjutnya nomor 4 ya. Diketahui himpunan P 1, 2, 3, 5. Q-nya 2, 3, 4, 6, 8, dan 10. Jika ditentukan himpunan pas yang berurutan 1,2, 2,4, 3,6, 5,6, 10, maka relasi yang tepat. Nah, kita cek ini ya. 1 adalah apanya dari 2 ini ya. Nah, kan sudah terbentuk ini ya. Nah, kemudian 2 apanya dari 4 ya. Kemudian 3 apanya dari 6 ya. 5 apanya dari 10. Kita cek. Kurang dari 1 kurang dari 2, betul ya, tapi juga 1 kurang dari 4 juga kan. Begitu pula kurang dari 6, berarti ini tidak. Jadi hubungannya cuma hanya 1 ke 2 saja, 2 ke 4, 3 ke 6. Oke, setengah dari 1 adalah ya setengah dari 1 adalah setengah dari 2. Benar nggak? 1 adalah setengahnya dikali 2 maksudnya dari 2. Benar nggak? 1 ya. Oke. 2 adalah setengahnya dari 4. Benar nggak? 2 itu setengahnya dari 4. Betul ya? 3 itu setengahnya dari 6. Betul nggak? Setengahnya dari 6. Betul ya? 5 itu setengahnya dari 10. Benar nggak? Benar ya? 5 itu setengahnya dari 10. Separuhnya dari 10 kan 5 ya. Berarti jawabannya yang B. Seperti itu. Terus kita lanjutkan nomor 4 ya. Oke, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relasinya menyatakan faktor dari. Oke. Enaknya kita buat diagram panahnya dulu biar lebih mudah nanti kita menuju dalam diagram kartesius ini ya. Atau mau langsung juga bisa, kalau nggak saya buat diagram panahnya dulu. Ini seperti ini.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang dinamakan faktor itu maksudnya adalah membagi ya. Jadi bilangan-bilangan yang jelas ini yang positif tentu saja. Bulat positif yang bisa membagi gitu. Maksudnya itu yang bisa membagi. Jadi 1 itu faktor dari 1 ya. 1 itu benar faktor dari 1. 1 bisa membagi 1 bisa ya. 1 bisa membagi 2 enggak? Jadi 1 bisa membagi 2, maksudnya 2/1 ya. Bisa ya. Kemudian 1 bisa membagi 3 ya. Hasilnya 3 ya. 1 bisa membagi 4 atau faktor dari 4 sama. Kemudian 1 faktor dari 5 ya. 1 faktor dari 6 ya. Nah, lumayan banyak ya. Berarti kalau 1 ini semua ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti ini enggak ya. Nah, sekarang yang kedua. 2 itu faktor dari 1 enggak? 2 membagi 1 enggak? Enggak, salah. Jadi 2 membagi dengan 2 iya. 2 membagi dengan 3 enggak. Ya. 2 membagi dengan 4 iya. 2 membagi dengan 6 iya ya. Jadi 2 ini bisa membagi 2, 4 dan 6 ya. Oke. Berarti ini salah. Ya. Terus 3 bisa membagi 1 atau faktor dari 1 bukan. 3 faktor dari 2 bukan. 3 faktor dari 3. 3 faktor dari 4 enggak. 3 faktor dari 5 bukan. 3 faktor dari 6 ya. Berarti kita cek di sini 3 faktor dari 3 dan 6 itu sendiri. 4 faktor dari 4 ya. 4 faktor dari 5 dan enggak juga mungkin. Faktor dari 5 ya. 5 faktor dari 5 ya. Oke. Berarti jawabannya yang B ya. Ini udah enggak begitu. Nomor selanjutnya ya. Nomor 5. Relasi yang menghubungkan himpunan A dan B, himpunan ke B maksudnya. Sekarang kita lihat di sini. Kalau akar dari kita cek satu-satu ya. 1 akar dari 1 itu enggak? 1 akar dari 1. 1 akar dari 1. Ini maksudnya ya 1 adalah akar dari 1. Betul ya? Kemudian 2 akar dari 4. 2 itu adalah akar dari 4. Benar ya? 3 akar dari 9 ya. Benar ya? Oke, jawabannya berarti yang A ya. Nggak susah. Nomor 6 ya. Perhatikan diagram kartesius berikut ya. Pada diagram di samping pasangan berurutan dari relasi dari A ke B. Oke. Ini relasinya udah beserta relasinya ya. Ini ada satu. Ini berarti kalau lihat koordinatnya ini berarti titiknya adalah 2,1 ya. Ini 2,1, kemudian 4,2 gitu ya. Kemudian ini 6,3 ya. Sebentar, ini 6,3 ya. Terus ini 8,4. Berarti yang ini salah ya. Ini salah, ini salah. Nah, kita tinggal cek C sama D-nya. Nah, kita lihat di sini. 2,1 ini berarti kan nulisnya gini. 2 adalah, benar nggak, setengahnya dari 1. 2 itu setengahnya dari 1. Benar nggak? Setengah kali 1 kan harusnya setengah ya. Jadi setengah ini berarti bukan ya. Berarti salah. Berarti otomatis jawabannya yang D ya. Oke, kalau nggak percaya bisa kita cek ya. 2 adalah 2 kalinya dari 1. Benar ya? 2 adalah 2 kalinya dari 1. Betul. Kemudian 4 adalah
2 kalinya dari 2. Benar ya? Nah, 2 kali 2 kan 4 ya. Cocok ya. Berarti yang D. Kayak itu ya cara ngeceknya. Kemudian nomor 7 ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan himpunan pasang berurutan 3,1, 6,2, 9,3, 12,4, 15,5, diagram panah yang sesuai. Oke. Berarti yang di sebelah kiri domainnya itu berarti angka 3, 6, 9, 12, dan 15. Berarti ini enggak ya. Ini enggak. Nah, sekarang yang di sebelah kanan itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti seperti ini ya. 3,1, 6,2, 9,3, 12,4, 15,5 ya. Ini harusnya ada lagi nih ya. Ini kurang. Nah, kalau ini nggak mungkin karena ini 15 ke 5 lagi. Terkecuali di sini ada 15,3 gitu. Dan lain lagi ceritanya. Jadi jawabannya yang C ya. Ada ralat sedikit, ini harusnya ada panah ke sini. Gitu. Nomor 8. Himpunan pasang berurutan dan relasinya yang benar. Oke, kita lihat di sini. Benar nggak ini? Relasinya 2 lebihnya. 3 itu 2 lebihnya dari 1. Benar nggak ini? 3 itu 2 lebihnya dari 1. Kita cek ya. Kita cek yang A. 3 itu 2 lebihnya dari 1. Ini maksudnya gimana sih? 3 adalah 1 ditambah 2. Ini maksudnya. 2 lebihnya. Sama dengan 3 enggak? Betul ya. Kemudian 4. Itu 2 lebihnya dari 2 ya. Berarti 4 ditambah 2 ditambah 2. Benar ya. Kemudian 5,3 berarti 5 adalah 2 lebihnya dari 3. Benar ya. 5 berarti kan 3 ditambah 2. Jadi maksudnya 2 lebihnya itu seperti itu. 6,4 berarti 6 adalah 2 lebihnya dari 4. Berarti 6 sama dengan 4 ditambah 2. Maksudnya seperti itu. Jadi jawabannya yang A. Kemudian kita lanjutkan nomor 9 ya. Perhatikan diagram panah berikut. Himpunan pasang berurutan dari diagram panah tersebut adalah berarti di sini kan ini berarti 1,2. Kemudian ini menuju 1 ke 5. Kemudian 1 ke 6 ya. Kemudian 1 ke 7. Nah, ini kemudian kita curiganya A sama B. Kemudian 2 itu ke 2 ya. Terus 2 itu ke 5. 2 itu ke 5 ya. Ini kurang kan. Kemudian 2 ke 7 ya. Ya, ini kemudian 3 ke 7 harusnya. Nah, ini saya benarkan pilihan kesalahan. Berarti 1,2, 1 ke 2 ya. Kemudian 1 ke 5. Kemudian 1 ke 6. Kemudian 1 ke 7. Kemudian 2 ke 2. Kemudian 2 ke 5. 2 ke 7 ya. 2 ke 7. Kemudian 3,7 ya. 3 ke 7 ya. Seperti itu maksudnya. Jadi ini ada ralat di pilihannya ya. Nah, seperti caranya ya. Selanjutnya nomor 10. Perhatikan diagram panah berikut. Nah, kita disuruh mencari relasinya benar apa. Kita cek satu-satu ya. 4 itu seperempatnya dari 2, benar gak sih? Coba kita cek gimana.
4 itu seperempatnya dari 2. Dari itu maksudnya kali ya, dari 2, benar nggak? Seperempat dari 2 itu berarti berapa? Setengah kan? Oh, berarti tidak salah. Jadi tidak sama dengan 4. Jadi ini berarti nggak sama dengan 4 ya. Berarti ini sudah salah. 2 kali dari, kita cek. 4 itu 2 kalinya dari 2, benar ya. Kemudian 12 itu 2 kalinya dari 6, benar ya. Terus 18 itu 2 kalinya dari 9, cocok ya. Berarti jawabannya yang B. Nomor 11, kodomen dari relasi tersebut adalah kodomen berarti yang tegak kalau dalam diagram Kartesius ya. Kodomen itu berarti yang mana? Ya ini kodomen. Berarti 1, 3, 5, 7. Lalu mana domennya? Domen ini yang ini domen, ini kodomen ya. Ini terus. Kodomen, kalau yang ini domennya. Lalu ringnya mana? Ringnya yang ini. Nah, kita lihat di sini mana aja yang ringnya. Berarti ringnya ini, kalau ringnya berarti mana aja? Berarti 3 yang tembak ya. 3, 5, 7 ya. Banyak kan 3, 5, 7 semua. 3, 5, 7 ini 5 sama 7 ini sama 7. Berarti 3, 5, 7. Itu ringnya. Begitu ya. Selanjutnya 12. Relasi antara huruf dengan bilangan dinyatakan sebagai berikut. Bila angka dan tabel memanggil huruf sesuai dengan pasangannya. Nah ini 99 itu apa? 9 itu adalah I ya. 9 itu I. 14 itu N. Kemudian 4 itu D. Kayaknya atau Indonesia apa indikator, kita cek ya. 15 itu O. Ya, Indonesia ini, nggak usah ditulisin ke Indonesia. 14 lagi N. Ya, Indonesia ya, udah otomatis. Jadi nggak usah ditulis, udah kelihatan jawabannya Indonesia. Oke, seperti itu.